sneak peeknya sedikit, Mas Brian ini udah keliling 5 benua. Ya, jadi belum jadi pelaut aktif sebagai pekerja karyawan, tapi masih magang sudah keliling 5 benua. Jadi berkesempatan untuk menginjakan kaki di setiap negara ya. Betul. Kalau 5 benua ada berapa negara itu? 10 kayak lebih. Puluhan lebih ya. Kalau hitung satu-satu. Belasan lah Segitu. ya. Nah, kalau Mas Brian nih, ya kan nggak mungkin dibayar pakai rupiah itu ya, atau pakai yen atau pakai yen ono duitnya apa atau pakai dolar nih. Gimana nih? Biar berapa? Boleh nggak? Ini privacy, boleh nggak? Pakai dolar. Oh, pakai dolar. Oke. Alhamdulillah dolar. Oke. Berapa nih? Aduh. Pengumuman yang membawa ke kepelautan ya. Iya. Bukan karena milih kepelautan. Itu. Mungkin emang seolah-olah destiny ini ya membawa ke pelautan. Destiny ya. Iya. Terus gimana dong, orang tua nggak setuju lah. Podcast Barbar, Baruna bahas realita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baruna, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Mas Kepsek sedang di ruang Baruna Kreatif. Nah, kita punya program baru nih, program Podcast Barbar. Dan kita kedatangan tamu spesial di podcast pertama kita nih. Nah, tamu spesial siapa? Nanti kita kenalan. Ya, ada Mas Brian Muktiaji Alfata STR Pel ANT 2,5. Sorry, ANT 3 maksudnya. Oke, mungkin nanti lebih lengkapnya Mas Brian bisa kenalan bareng Sobat Baruna nih. Oke, sebelum ke kenalan, jadi ini podcast pertama SMK Baruna dan mudah-mudahan podcast ini akan terus berlanjut. Podcast kali ini berjudul Podcast Barbar di bawah Baruna Kreatif ya, dan hari ini disponsori oleh Kopi Antara kita. Oke, yang selalu support. Baik, kita langsung aja ke bintang tamu spesial. Kita susah nih datengin Mas Brian ini, kita kirim dari benua mana ini? Ya, ini adalah sosok sukses pelaut muda dari Tegal ya. Nanti teman-teman mudah-mudahan dapat motivasi ya, dan kita coba langsung kenalan aja. Oke, silakan Mas, kita berkenalan. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Brian Muktiaji Alfata. Saya kelahiran Tegal. Saya kebetulan lulus dari STIP Jakarta, jurusan Nautika, Diploma 4 Nautika. Sekarang alhamdulillah saya sudah holding sertifikat ahli Nautika tingkat 3. Itu, dan ya sebentar lagi mungkin bisa untuk next HNT 2 ya. Makanya tadi 2,5 ya. 2,5 betul. Jadi sebenarnya sudah selesai. Sudah untuk pendidikannya, tapi masih menunggu pengalaman berlayar selama 2 tahun itu. Oke, jadi makanya tadi 2,5 ya. Tapi enggak yang secara official baru ANT 3. Betul. Ya, dan lulusan salah satu kampus terbaik pelayaran di Indonesia milik Kementerian Perhubungan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Ya, jadi baru lulus banget nih. Betul. Iya, berarti belum ada jodohnya nih. Bisa. Ya, jadi Mas Brian ini adalah orang Tegal, dan kebetulan Mas Brian kemarin saat banyak yang bisa kita ulik saat belajar di STIP dan juga saat praktek di laut. Nanti kita ulik ya. Sneak peeknya sedikit, Mas Brian ini udah keliling 5 benua. Ya, jadi belum jadi pelaut aktif sebagai pekerja karyawan, tapi masih magang sudah keliling 5 benua. Nanti kita ulik ya, seberapa seru dan gimana tips triknya bisa sampai keliling 5 benua. Keren banget. Oke, Mas Brian, ini bisa ceritain nggak nih gimana awalnya Mas Brian masuk ke dunia pelayaran? Ya. Kalau kilas balik jauh banget ya, kenapa bisa sampai di pelayaran? Sebenarnya bukan dari awalnya saya nggak tertarik gitu loh. Sebenarnya saya juga dari awal juga omongan dari bapak saya, keluarga saya, dan saya pribadi pun belum terlalu tertarik, tahu dan tertarik di dunia maritim pada saat itu, karena balik lagi omongan orang tua mengatakan bahwa jangan di laut, malah laut. Tidak memperbolehkan. Iya, pada saat itu tidak memperbolehkan saya di laut. Padahal pelaut. Mungkin ya bapak mengerti lah apa yang dia rasakan, dan saya juga ngerti ketika bapak nggak ada gitu kan. Dia mungkin kerasa kehilangan di rumah, betul. Jadi mungkin bapak memikir kayak
jangan di laut deh. Iya. Tapi aneh nih. Kok kayak merasa kalian tapi ternyata jadi juga nih. Berarti Iya. ada sesuatu di balik keberatan jadi pelaut itu ada sesuatu yang Ada sesuatu. iya yang muncul dan menggugah niatnya. Gimana akhirnya tertarik tuh? Oke. Untuk awal tertariknya ini setelah saya di Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta sebenarnya. Jadi setelah saya lulus SMA, saya untuk tren masuk perguruan tinggi kedinasan sebenarnya ada trennya di SMA saya, tapi lebih cenderung ke perguruan tinggi pada umumnya gitu loh. Dari Kementerian Oh berarti dulu pengen sekolah kedinasan ya? Iya. Jadi pandangan saya mengenai sekolah kedinasan itu masih minim. Kemudian pada saat lulus tiba-tiba kawan saya datang ke rumah saya untuk ngajak saya mendaftar di sekolah perhubungan karena sebelumnya saya sudah mendaftar di sekolah lain. Oke. Di IPDN. Oke, sebut merek nih. IPDN. IPDN. Ya siapa yang nggak mau IPDN kan? Betul, karena balik lagi saya nggak pengen di laut. Iya betul. Selaras dengan keinginan orang tua Iya saya. betul. Kemudian kawan saya mengajak saya mendaftar di sekolah perhubungan, ikut si pencatar. Balik lagi saya nggak tahu sekolah perhubungan itu apa aja. Ikut-ikut aja bukan? Ikut-ikut aja. Yang saya tahu cuma satu, yang ada di Tegal. Udah itu doang. Oke, Saya daftar STTD ya. PKTJ, Pak. Oh sorry PKTJ. PKTJ Iya, Tegal. Yang PKTJ. Oke. Saya daftar PKTJ Tegal, tes. Untuk tahun pertama mungkin karena bentrok dengan IPDN pada saat itu, jadi saya kurang fokus dan akhirnya lewat saja. Saya mencoba di tahun kedua, masih dengan sekolah yang sama, tapi dengan jalur yang berbeda. Saya pengen jadi PNS. Saya mendaftar di Pola Pembibitan. Iya. Pola pembibitan ya. Pola Pembibitan di PKDJ Tegal. Jurusan Diploma 4. Saya tes sampai pada pengumuman nama saya ada di Diploma 4 Nautika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Berarti pengumuman yang membawa ke kepelautan ya. Iya. Bukan karena milih kepelautan. Iya, saat itu. Mungkin emang seolah-olah destiny ini ya membawa ke pelautan. Destiny dan Iya. Terus gimana dong orang tua nggak setuju lah? Ya, pada saat itu ternyata orang tua langsung ya sudah, ini this is your way kan, Oke, jalannya oke. destiny dan yaudah. Ya, Saya juga takdir lah ya. nggak merasa keberatan juga. Oke. Dan saya juga merasa loh diterimanya di sekolah nomor 1 pada saat itu kan. Iya. Apa yang membuat saya ragu kan? Iya betul. Hajar. Baik, berarti akhirnya ke dunia kepelautan atau pelayaran karena nggak sengaja. Iya, begitulah. Ya, karena Mungkin memang sebelumnya nggak diperbolehkan oleh orang tua. Namanya anak ini kayaknya Mas Brian nurut banget nih. Ya, Mas Brian ini birrul waliden. Ya. Nurut banget. Jadi akhirnya Mas Brian milih sesuai keinginan orang tua. Iya. Tapi ternyata destiny membawa Mas Brian ke Laut juga, nyemplung-nyemplung Oke, gitu. seru nih. Berarti awalnya memang nggak berharap di sana, tapi Iya. ternyata di sana. Memang berarti bagi teman-teman yang belum cocok juga dengan pilihan kita, terkadang pilihan Allah ya, pilihan Tuhan kita ternyata lebih baik mudah-mudahan lebih ya. baik, Karena sekarang gimana nih setelah masuk ke pelayaran nih, apa yang akhirnya bikin Mas Brian melanjutkan di sekolah di STP nih? Apa aja nih di STP? Gimana Awal nih? bayangannya Kaget atau iya, gimana nih? awalnya bayangannya wah gimana ya nih senior ini. Ternyata nggak terlalu semengerikan itu ya awalnya saya oke. pikir. Senioritas gitu Senioritas ya. banget dengan STP gitu terkenal. Cuman pada saat masuk ternyata nggak istilahnya kayak ya yang sesuai bayang kita lah. Kayak disiplinnya aja cuma, gitu ya. paling Kemudian tetap kita tetap melaksanakan mengarahkan juga membimbing olahraga, juga. terus olahraga. Oh ya, binsiknya juga ada. Pembinaan fisik tetap ada, ya, karena kan kita taruna. Iya, perlu juga untuk Tetap apalagi kesiapan kehidupan di laut. Ya, betul, background kita akan di laut, kita Iya. harus tetap fisik, Betul, mental betul, kuat. betul. Pendidikan di kampus ya seperti itu. Awalnya kaget, tapi setelah itu sudah terbiasa. Iya. Kan udah jadi senior. Iya. Iya, udah jadi senior terus betul. habis itu ini kan kalau kuliah di STIP itu kan berarti berapa semester ya? Ada 8 semester. 8 semester ya, berarti 4 tahun ya. Betul. Itu 3 tahunnya untuk D4, betul ya? D3-nya 3 tahun untuk penempuan NT3. Oh, NT3. Ya. 1 tambah 1 tahun untuk menyelesaikan pendidikan diploma 4. Oke, berarti dapat 2 ijazah nih. Keren banget ya. Nah, seru banget ini 2 ijazah, kemudian untuk yang D4 selesai 4 tahun. Nah, yang NT3 apa nih selama kuliah ini
yang paling dirasa sangat membekas untuk diingat, dikenang itu apa nih? Kalau untuk di pembelajaran NT3 yang pasti yang saya dikenang pada saat praktek ya. Nah, ya ini menarik nih Itu, ya. Oke. itu boleh satu kita yang ceritain nih. paling berkesan selama saya menjalani pendidikan NT3 di STB Jakarta. Selain kehidupan di kampus dan berbagai cerita-cerita uniknya, yang paling tetap yang paling berkesan adalah ketika saya melaksanakan praktek. Kok bisa nih? Dengar-dengar tadi di spill sedikit sampai 5 benua. Kok bisa nih? Gimana ceritanya bisa keliling 5 benua ya, dan di usia yang masih muda ya, belum kerja lagi kan, magang, jarang-jarang pelaut bisa magang seperti itu. Gimana ceritanya? Oke, jadi di STB Jakarta itu punya ada program. Jadi 3 tahun, selama 4 tahun sekolah, 2 tahun pembelajaran di kampus, 1 tahun pelaksanaan praktek laut, dan 1 tahun lagi pembelajaran di kampus sebagai penyelesaian masa studi. Kemudian sebelum para taruna-taruna ini melaksanakan praktek, mereka ini akan adanya dulu dilaksanakan tes perusahaan. Oh, seleksi. Betul, Ya, seleksi. jadi perusahaan pada berdatangan gitu. Karena kan STIP Ya, kerjasamanya sudah luar biasa ya. bekerjasama Dan sampai internasional ya. Betul. Ya, kemudian seleksi. Seleksi. Tibalah saatnya Mas Brian ikut inilah seleksi. saatnya. Saya sebelumnya saya udah menunggu kan, karena saya melihat dari daftar nama yang sebelumnya, nama saya nggak ada terus ya kan. Nggak pernah kepanggil. Sampai tiba-tiba nama saya ada, tapi lawannya langsung 100 orang gitu loh. Oke. 100 orang di jurusan saya sendiri kan. Oke. Kemudian saya ikut tes. Jadi ada perusahaan datang satu, Betul. kemudian ngundang 100 orang dites Ya, gitu dites ya. langsung. Tes. Ada pada saat itu langsung kami tes wawancara. Ada Marlin ya. Ada Marlin. Tes ya. Ada Marlin tes itu juga. tes bahasa Inggrisnya maritim ya. Betul. Untuk kan pelaut-pelaut ya. Kalau di darat kan TOEFL, ya, IELTS ya. Kalau IELTS. di laut Marlin. Ada ya. Marlin kita. Betul. Terus wawancara. Kita wawancara. Marlinnya paling bagus katanya. Enggak ada yang lebih tatsel. Tapi di atas rata-rata Ada. ya. Oke. Oke. Terus? Jadi pada saat itu tes wawancara, ada dari orang kantor juga nanya-nanya ini itu. Alhamdulillah bisa jawab. Oke. Bahasa Inggris nggak tuh? Pakai bahasa Inggris semua. Wow. Dari awal. ini yang perlu diketahui nih calon-calon pelaut yang mau magang atau jadi pelaut memang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Yeah, pasti. we have to talk in English. To talk in Alright. Oke. Terus Ya, bisa jawab nih. Bisa, alhamdulillah. Lanjut sampai tiba pada saat pengumuman, ada cerita lucu pada saat pengumuman. Jadi pada saat itu pengumuman itu nggak dikasih tahu kapannya. Jadi ya kita hanya menunggu aja para peserta. Sampai pada saat itu hari pengumuman saya pun nggak tahu. Pada saat itu saya tahu saya lolos juga dari kawan saya. Jadi saya waktu itu saya lagi di belakang, lagi nyuci saya. Saya lagi nyuci. Ngelihat jadwal itu. Emang nggak dikasih tahu sebenarnya. Nggak ada dikasih tahu. Itu teman-teman kamu orgal atau gimana? Ya, jadi saya lagi nyuci, tiba-tiba mungkin pada saat itu udah ada WA ya, langsung diumumkan dari perusahaan. Kan mungkin pegang HP. Kayak nggak mungkin pegang HP juga, langsung di share. Saya lagi nyuci, tiba-tiba kawan saya dari kamar lari teriak-teriak, Oh, iya. Brian, lolos. Oh iya. Iya, saya Lanjut nyuci. Iya, alhamdulillah nyuci lagi saya. Luar biasa kehidupan taruna. Betul. Habis saya lolos, kita menunggu pelatihan karena sebelum adanya onboard itu ada pelatihan langsung dari perusahaan. Kita training cadet. Nah, kemudian jadi perusahaan saya ini biasanya crewing, jadi dia bekerjasama dengan berbagai perusahaan lagi yang punya di kapal. vendor crewing ya. Punya kapal. Jadi taruna-taruna yang lolos ini nanti ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang di-manningin sama PT saya ini. Sampai saya menunggu didapat di perusahaan Jepang. Dan ternyata cuma 2 orang. Wah. Cuma 2 orang yang di perusahaan itu. Yang lain di Korea. Oh, yang di Jepang 2 orang. Yang Tapi dapat perusahaan crewingnya kemarin dari 100 berapa tuh yang ke Saring? Yang ke Saring 10, 20? 10 nautik, 10 teknik. Berarti Betul. 10 terbaiknya nautik nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di Jepang cuman Ada 2 orang. 2 orang. Oh, iya. Nautik teknik. Nah, cuma nautik. Oh, cuma nautik. Ya, yang dapat Dua-duanya cuma. nautik ya. Karena kebetulan memang
perusahaan yang saya ini baru join dengan manning agent yang dari Indonesia ini, baru banget. Jadi mungkin saya salah satu yang perdana di perusahaan itu. Oke. Kemudian masa prala tiba, kawan-kawan sudah naik. Kawan-kawan udah pada naik semua. Saya bingung, kok saya nggak Kok masih nyuci gitu? Enggak, nyuci udah kelar. Oh, jadi udah kelar. Kita udah clearance out semua, udah keluar. Iya. Udah keluar dari kampus, sudah holding semua sertifikat sama buku. Di rumah gitu nunggunya? Enggak, Tetap di kampus? stay-nya di Jakarta, cuman udah keluar dari kampus. Itu nunggu teman-teman pada naik, kok saya belum gitu ya? Udah pada naik semua ya. Kok saya belum naik-naik kan, saya juga nggak enak juga nanya kan secara tiba-tiba kan, tapi saya nunggu-nunggu aja sampai tiba-tiba saya dikabari sama rekan kantor. Kamu nanti kirim ini semua sertifikat sama disuruh untuk medical test, medical check up. Medical check up MCU ya. Betul. Jadi setelah medical check up itu jangkanya juga lumayan lama gitu loh, sampai pemberangkatan. Ternyata ini yang apa yang bikin lama atau gimana nih? Iya, bisa jadi bikin lama atau memang juga memang rezeki kali ya. Saya menunggu lama, ternyata saya itu ditempatkan di kapal yang baru. Kapal belum jadi. Kapal belum jadi, betul. Suruh bikin sekali. Oh, jadi teman-teman tuh kapalnya udah jadi. Iya, udah pada jadi. Kapalmu belum jadi. Kapal saya belum jadi ternyata. Belum, ya? Kapal saya masih baru banget. Oke. Padahal saya naik join ke kapal itu persis tanggal 2 Januari flight ke Philippines. Oke, kapalnya di Philippines. Betul. Ya, Kapalnya di Philippines, di docknya. Doknya Philippines. Saya datang ke sana, landing, saya disuruh sama seluruh kru ini bawa untuk naik ke kapal itu. Saya bingung kan, ini kapal kita yang mana gitu kan. Saya pikir karena waktu itu saya nggak tahu kan, ternyata berarti belum tahu kapal baru itu belum tahu. Yang penting terbang aja, ikut aja ya. Nurut aja jadi kadet ya. Betul. Saya cuma tahu kapal baru itu pada saat sudah sampai di dock itu. Loh, saya tanya kapal kita yang mana itu kan sama chief officer. Kapal kita yang mana ya? Nah ini. Oh, masih di las. Ada yang masih dicek, ada yang dijelas. Kapal masih baru ternyata. Unboxing ya, bagi sobat-sobat biasanya kan unboxing paket ya dari Shopee ya. Ini unboxingnya kapal. Kapan lagi unboxing kapal? Itu plastik ada SMR-nya. Ada yang bikin ASMR nggak? Ada SMS. Ada SMR. Iya. Wah, menarik nih. Betul. Jarang-jarang bisa unboxing kapal. Betul. Pada saat itu saya juga merasa, saya pikir datang langsung berlayar gitu kan, ternyata ya Mon ini kapal masih dicat gitu. Ikut ngecat juga. Iya, saya ada mikir begitu, apa ikut ngecat atau enggak, terus enggak, kita enggak ikut ngecat, itu masih urusan orang sana kan. Kita cuma disuruh mempersiapkan semuanya aja. Tapi enggak lama dong ya. Sekitar 2 minggu. 2 minggu aja. Saya 2 minggu. Terus berarti pas launching tanggal 18 Januari itu pelayaran perdana, ada orang dari Jepangnya langsung sama pencaternya. Charter saya dari Belanda. Oke, ini berarti crewing dari Jepang ya. Tapi yang charternya orang Belanda. Oke, berarti ini sebenarnya perusahaannya Jepang. Untuk pemilik kapalnya orang Jepang. Oh, pemilik kapalnya orang Jepang. Orang Jepang, crewingnya orang Indonesia. Kru yang orang Indonesia. Charternya yang charter orang Belanda. Oke, I see. Betul. Agak rumit ini memang. Ya. Luar biasa. Oke, terus datang semua seremoni new delivery vessel. Berarti pengalaman dapat seremoni ya? Iya, dapat. Nggak dapat ya mungkin jarang ya. Itu yang saya syukuri ternyata. Sama melihat langsung ini kali ya. Kayaknya di dunia pelayaran jarang kalau launching kapal itu juga kapal segede itu kan. Iya, dengar-dengar kapalnya gede banget nih. Sekitar panjangnya itu 229 meter. Lebarnya GT-nya 43.672. Iya, kapal apa nih? Kapal saya bulk carrier. Nanti kita tunjukin di podcast. Ya, ada fotonya. Ya, jadi kapal bulk carrier 7 palka. Baru fresh 2020 23 dan langsung di si trial dulu ya. Enggak, si trialnya sudah. Udah. Jadi ketika tanggal 18 itu kita langsung pelayaran perdana, langsung menuju Singapura. Karena Singapura dulu untuk bunker sama provisions. Provisions. Karena tujuan pertama kita langsung ke Australia. Benua pertama, benua kedua setelah Asia. Iya, setelah Asia. Ya, itu benua pertama nih, Australia. Gitu. Kita ke Australia, di Australia 2 tempat, di Fremantle sama di Albany.
Di Al Fremantle sama Albany. Nah, Fremantle itu untuk inspeksi kapal bulkhead itu palkanya sesuai dengan standar atau enggak. Setelah memenuhi standar, kita lanjut ke Albany untuk muat pertama yaitu barley. Pada saat itu saya muat barley. Barley itu bisa dipakai buat pakan ternak juga, juga bisa buat bahannya minuman. Enggak muat nikel kan ya? Enggak. Di Raja Ampat itu enggak ya? Berat nih bahasnya. Oke, berarti muat barley dari Australia ke kita langsung tembak ke Jeddah, Arab Saudi. Oh, ini nih menarik juga nih. Ini menarik juga nih. Saya pernah dengar nih. Gimana di Jeddah ngapain itu? Di Jeddah kita dapat di Arab itu kita 2 pelabuhan, Jeddah sama Madinah, dan di sana kita dapat berkesempatan buat kru itu sebenarnya dapat free time ya? Iya, untuk melaksanakan umroh. Masya Allah. Jadi baru pertama kali magang, trip pertama berarti trip pertama betul. Langsung dapat kesempatan umroh ya. Dipersilakan untuk umroh pada saat itu. Ya, emang kalau off duty gitu berapa hari ya? Yang penting pada saat itu off jaga sudah boleh. Setiap hari itu ada rollingan. Iya. Setelah off jaga, berarti ya ini aja ya, curi-curi waktu aja ya. Karena kan nggak yang pakai trip umroh gitu. Betul. Wah, keren banget, Masya Allah nih ya. Doanya apa sih ini? Nah, ibunya nyidam apa nih? Doanya luar biasa banget. Dari kesabaran ya, menunggu lama kok nggak berangkat. Iya. Terus habis itu kemana lagi? Setelah kita selesai bongkar di Madinah, kita tembak ke Suez Canal, naik ke Mesir. Dari Mesir naik ke Suez Canal, Black Sea, kita isi dulu di Spanyol. Di Terus setiap mampir gitu ke port boleh turun? Boleh. Dan ada beberapa juga yang nggak boleh karena pada situ masih ada regulasi tentang pandemi. Iya. Oh iya, pandemi. Di Cina ada 1 pelabuhan yang saya nggak boleh turun pada saat itu. Jadi berarti berkesempatan untuk menginjakan kaki di setiap negara ya. Betul. Kalau 5 benua ada berapa negara itu? 10 kayak lebih. Puluhan lebih ya. Kalau hitung satu-satu. Belasan lah ya. Iya. Oke, terus tadi ke Spanyol. Habis dari Spanyol kita bangkaran provision lagi tuh. Isi bensin lagi lah ya. Isi bensin lagi, isi makanan berbekalan. Bisa dari Spanyol kita tembak ke Prancis. Betul. Prancis. Spanyol, Prancis, Eropa ya. Eropa. Benua Eropa masuk. Betul. Nih. Kita ke Prancis. Habis dari Prancis kita turun lagi lewat Suez Canal lagi. Kita tembak ke Cina. Betul. Oke. Nah, dengar-dengar waktu sempat lewat ini juga ya, selat yang perompak gitu. Oh, ini. Somalia, betul. Wilayah Somalia ya, Laut Merah ya, Red Sea ya. Red Sea. Ya, itu pernah betul. Betul, pernah. Gimana pengalamannya di sana? Jadi saya pada saat awal-awal melewati Laut Merah itu di mana dekat-dekat daerah Somalia tuh awal-awal tuh saya nggak tahu dulu pernah ada pembajakan kapal. Berarti nggak tahu sama sekali. Pada saat itu belum tahu. Saya cuma tahu. Taunya bajak laut yang di SpongeBob. Apa itu namanya lupa. Iya, apa itu yang warna Flying hijau? Dutchman. Benar. Iya. Ada nggak di situ Flying Dutchman? Saya nyari nggak ketemu. Ternyata perompak Somalia yang datang. Jadi di Somalia saya cuma tahu Somalia. Daerah perompak ya kan, karena di peta juga ada kan. Jadi sebelum masuk ke daerah high risk area, kita sebutnya high risk area SRA. Jadi kita ada safety meeting dulu dengan seluruhku. Kita bahas kita mau masuk daerah ini. Nanti ada prosedur kita menaikkan tentara bayaran gitu untuk menjaga kita. Itu tentara gabungan kah atau gimana? Iya, tentara gabungan. Ada juga yang emang asli tentara, ada juga yang pensiunan. Berarti beberapa negara sepakat untuk menjaga teritori itu pakai tentara itu. Iya, dan kita wajib ya. Ya. Wajib atau bebas saja? Atau udahlah kalau saya cuma berani mau pakai tentara gitu. Sejauh ini saya wajib sih kalau wajib ya. Iya, karena keamanan kan standar prosedur. Betul. Masuk. Tapi sebelum kita masuk ke penaikan tentara, ada beberapa prosedur juga yang harus kita lakukan, baik di orang kapal. Salah satunya kita itu melingkari atau menjaga kapal dengan
kawat berduri. Oh, duri ya, Iya, kawat kawat duri. Ya. Itu berarti kawat yang demo-demo itu ya? Iya betul, yang kayak demo-demo itu di sekeliling kapal. Oh, dipasang. Pasang, Itu nggak jatuh, masangnya gimana tuh? pakai kawat. Kita kawatin lagi. Satu-satu. Habis itu ada yang demo nggak? Nggak ada. Ya, Aman terus ya. habis itu Kita pakai kawat, habis itu ada kita pasang manekin juga, manekin jadi oh, kayak manekin orang-orangan. orang-orangan. Kita pakein baju werpa, pakein helm juga. Jadi gitu. seolah-olah ada penjagaan di bawah. karena kalau Ada. dari jauh kan pakainya ini ya. Iya, betul. Mikroskop ya, mikroskop. Teleskop. Iya, iya. Sampai itu, nah ada juga kita prosedur jaga malam, jadi jaga tambahan. Jadi setelah orang jaga dinas jaga yang sebenarnya nanti ada dapat jam tambahan jaga, nanti naik ke atas Kanjungan untuk ikut berjaga. Nah setelah semuanya dilakukan clear, tentara naik, kita jemput tentara di titik Berarti penjemputan. janjian sama tentara. Nah, Halo, bro, mana bro? Kayak di lampu merah gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak ada lampu Koordinat ya. Jadi Koordinat ya. Kalau dikasih koordinat, kita habis itu kita jemput, baru kita melewati bukan selat, Babel Mandeb, ya Teluk Eden. Nah, Teluk Eden kita lewat situ beberapa sekitar 3 harian kalau nggak salah sampai Lama ya? Ya, sampai 3 hari itu total sampai turunnya. Oh, total sampai sampai tentara turunnya turun. itu Aman lah ya, sampai di ke luar aman zona. ya. Berarti di dalam zona high risk area High itu risk area. sekitar 2 harian. Sekitar 2 atau 3 hari. 2-3 hari. Oke. Tuh. Kita turunin tentara, habis itu ya sudah kita lanjut ke perjalanan di Red Tapi Sea. emang bener nggak ada perombaknya? Sempet lihat nggak? Terduga ya saya ada. Terduga tuh gimana cara Terduga, jadi menduga? Apa kelihatan itu ada? Jadi Ada kecil- saya dikasih tahu kalau di radar ada biasanya mereka perempuan ini pakainya kapal kecil, kapal-kapal iya, kecil, iya, iya. tapi cepat dia. Oke. Jadi di speedboat lah radar ya. itu ketika ada titik kecil bergerak cepat menuju kita, Indikasi. indikasi. Oke, sempat ada. Semut ada, tapi Duduk dong. oh ya begitulah gitu doa aja kan. Aman. Ternyata udah dia nggak bergerak, ternyata ya positif nelayan pasti. Nah ini Oke. kita lanjut aja aman. ya berarti ya. Jadi lewat Red Sea itu 2 atau 3 kali gitu lah saya. Bolak-balik. Iya. Oh, saya pikir 1 kali doang. Enggak, 3 oh, kali. bolak-balik tuh. Berarti diajarin pegang senjata gitu itu Iya. atau di kapal ada senjata? Di kapal nggak ada senjata. Ada. Nggak ada, tapi Nggak boleh lah ya. Nggak boleh. Tapi dari tentara itu bawa dan kita diberi kesempatan untuk mencobanya pada saat Mencoba itu nembak maksudnya. iya mencoba nembak. Nembak ke laut nah. Iya. Kalau ada yang ketembak nggak? Aduh, kali jatuh cinta. Ini masih jomblo ya? Sobat-sobat masih jomblo ini. Enggak ya? Oh enggak. Jomblo Pak. Oh jomblo. Kenceng banget jomblonya ya. Takutnya ada kan. Ngakunya iya, jomblo ya. beda. Oke, berarti sampai nembak-nembak. Intinya belajar cara Belajar megang nembak. ya. Karena untuk pengamanan terakhir ya Iya. sebelum kalau Ya, tiba-tiba terjadi apa-apa sesuatu naudzubillah yang- gitu kan, paling nggak bisa nembak ya, nggak cuman Iya. "Enggak," gitu. Oke, seru Gitu. juga ya berarti ya. Betul. Oke, itu lewat selat kok selat Teluk sih? Aden. Teluk Aden namanya. ya. Somalia. Perompak Somalia. Somalia. Berarti lewat bolak-balik aman ya. Aman, ya. alhamdulillah. Ya, jadi nggak usah takut lah ya karena memang sekarang sudah Sudah istilahnya prosedurnya udah mantap lah. Iya, Selama prosedur ikut sudah prosedur. betul. Terus juga udah ada penjagaan ketat gitu ya. Dan juga di situ sudah sistemnya juga sudah digitalisasinya sudah Ya. modern ya, Ya. artinya pendeteksian kalau ada Indikasi. betul. Jadi pelaut-pelaut yang teman-teman yang mau jadi pelaut nggak perlu takut lagi di laut ada apa gitu ya, karena sekarang mungkin kalau dulu nggak ada radar, nggak ada ini ya, masih belum digital gitu ya. Iya. Kalau takutnya hilang di tengah, Iya. ya pakainya SWAT. Pakainya kalau sekarang kan ya anggap aja Sherlock kan. Anggap aja Sherlock bisa live terus kan. Iya. Ya, artinya itu sekedar WhatsApp, apalagi dengan kecanggihan Iya. teknologi di perusahaan kapal besar, Hmm. otomatis akan aman ya. Jadi Iya. nggak usah takut nih Nggak usah sobat-sobat yang mau jadi pelaut. Awalnya aja sebenarnya Mas Brian nggak takut untuk jadi pelaut ya Mas? Enggak. Enggak, cuman nggak boleh aja waktu awalnya. Iya, pada saat itu nggak Iya, boleh aja. Karena mungkin nggak mau jauh kali ya orang tua ya. Karena Meskipun sebenarnya orang tua ini udah sering saya tinggal gitu loh. Karena basicnya ya saya sering kemah, oh ya. ya pramuka juga.
sering daki gunung, Iya. banyak traveling. Oh iya, dengar-dengar saya baca CV ketua OSIS dulu nih. Iya. Kita flashback nih. Betul, alhamdulillah. Aktif banget nih ke kemah. Ya, Terus kemah, naik gunung. naik gunung. Iya, apa? Mapala ya, mahasiswa pecinta laut. Pecinta Ah, laut, pecinta alam. Iya, pecinta alam Iya, gitu tapi lah. waktu SMA. Pada saat SMA. Oh, SMA. SMA namanya apa tuh dulu? Pecinta alam aja. Kalau secara officially sih bukan sebuah ekskul ya, cuman suka aja hobi. cuman kami Ya, saya hiking dan lah ya. kawan-kawan sering daki lah. Oke, Sering mendaki. terus kemah ketua OSIS ini nggak gampang nih. Jadi ketua OSIS pas zaman SMA nih. Ya, begitulah. Iya, itu pemilihan juga ya, ada Betul. pemirsa ya, pemilihan. Pemilihan. Pemilihan umum. Rame itu Iya. ya, pemilihan umum ya. Pemilihan umum ketua OSIS. Luar biasa. Berarti debat juga dan Ya, adu argumen. Iya, oke. Jadi tadi Prala atau Kadet sudah keliling dunia, keliling 5 benua bener ya, keliling dunia. Terus dengar-dengar sampai Antartika ya, bener? Iya, betul. Alaska. Oh Alaska, belum Antartika belum. Belum, sampai Karena kan Alaska. Restricted area Iya, ya. restricted. Iya, Alaska. Sampai Itu udah Alaska. paling dingin gitu ya kan? Dingin. Sempat berapa minus berapa? Oh, nih? pada saat itu. Jadi fun fact-nya adalah di pelabuhan Alaska ini, pelabuhannya itu hanya buka cuma 3 bulan. Dari bulan Pelabuhannya hanya buka cuma 3 bulan. Cuma 3 karena bulan. Let's karena apa es itu. setelah itu laut nggak bisa Oh, dilewati. nggak ada laut ya? Iya, jadi es semua. Itu kapalnya nggak bisa dia jalan di es. nggak bisa. Tapi Kalau ada kapal yang penghancur itu. ada, kalaupun bisa kita sewa kapal itu. Oh, I see. Berarti Iya. sewa kapal untuk ngancurin biar kita Ngancur bisa es, lewat. iya, Tapi betul. nggak boleh. Boleh aja. Nggak, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman pada saat itu emang sebenarnya prosedur dari operasional dari pelabuhan juga emang 3 bulan doang. Nyewa kapal juga. Ngapain Nggak- juga? nggak murah. Mahal ya. Betul. Jadi itu loh pertama kali saya muatan kotor istilahnya. Kepada saya itu kita ambil produk tambang. Ih, tambang nih. Sensitif Tambang. nih tambang. nih. Iya. Oke, produk tambang apa nih tambang? sini? Tambang. Lithium, nikel, Nikel aduh. Enggak. Kita ambil batu bara. lead bukan? konsentrat. Oh, apa itu? Lead konsentrat, jadi dia itu salah satu bahan pembuat baterai, dalamnya baterai, sama Oh, iya, zinc bahan- konsentrat. Di mana itu? Alaska. Di Alaska itu. Oh, banyak ya di Alaska mungkin. Ya untuk pertambangannya lumayan. Oke. Banyak. oke, oke. Gitu. Itu lintang tertinggi saya pada saat itu. Pada saat itu saya pikir seperti bayangan pengen dingin gitu. Ternyata enggak. Istilahnya dingin tetap ada dingin, cuman enggak sampai beku atau gimana. Tapi minus berapa? Enggak sampai minus sih, cuman sekitar Oh, nggak sampai minus. belum sampai minus. Oh, karena emang anu ya, Pada saat itu summer masih, kali iya ya. masih summer, Musim summer ya. Cuman ya tetap dingin gitu. Iya. Dari situ kita satu hal yang paling saya suka di sana udaranya bersih, Iya, iya, iya. sangat clear sky. Senjanya itu yang Bener, senja atau bener. Sempat lihat aurora nggak? Ada nggak? di sana enggak. aurora? Enggak. Kalau Aurora naik ke atas sedikit lagi. Oh, Dikit lagi dikit pada. lagi dapat aurora ya. Tapi ya sampai Iceland di ya? situ. Mana ya aurora? Ya agak ke atas sedikit. Iya. Sampai situ kita sholatnya cepet-cepetan. Oh iya, iya. Sholatnya ini Karena yang paling waktunya deketan ya. Iya, sholatnya yang paling saya ngerasa kok gini ya dan sholat di atas itu. Jam berapa? Jadi maghrib itu setengah 12. Setengah 12. Setengah 2 malam, setengah 12 malam, jam setengah 1 sholat isya. Maghrib setengah 12. Nanti sholat isya setengah 1. Subuhnya jam 3. Subuhnya sekitar ya jam 3 atau jam 4-an. Oh iya. Berarti mirip-mirip sama Kanada ya? Iya, Karena nggak jauh ya? Nggak jauh juga. Iya. Kan masih di atas. Ini sobat fun fact. Saya sama Mas Brian ini pernah di foto di tempat yang sama, tapi tahunnya berbeda. Itu waktu itu di Vancouver. Saya tahun 2012 ya. Mas Brian 2023 ya. Iya, di jam Steam apa? Clock. Di Steam Clock ya, Steam Clock, Vancouver. di dekat Waterfront waktu itu. Iya, saya kebetulan waktu itu program summer school dari sekolah ke sana, terus saya kaget karena waktu lihat fotonya Mas Brian nanti kita tampilin itu beda banget ya, tapi jamnya masih sama dan saya foto malam-malam, Mas Brian siang-siang. Ya jadi seru banget ini nostalgia ya. Nostalgia gitu. Dan waktu itu saya juga sama. Terakhir waktu ke Kanada itu 2023 juga kayaknya saya. Oh. Nggak ketemu kita ya. Bulan ya berarti? Iya, bulan saya Juli. Oh, saya Agustus. Iya, saya Juli. Oh, Agustus saya pulang, sudah pulang. Saya tanggal 20
tanggal 1. Oh enggak, saya pertengahan Agustus. Tapi kan serius. Tapi Iya. Kanadanya mana? Vancouver kan? Iya di Vancouver. Oh enggak, saya di Toronto. Oh jauh. Iya, saya di Toronto. Dan waktu itu juga sama karena summer itu pendek juga itu. Iya. Saya kalau nggak salah maghrib jam 9. Cuman saya mending maghrib tuh kalau nggak salah jam 9. Isya jam setengah 12 apa jam 12 ya. Terus subuhnya jam 3. Jadi kayaknya kebanyakan jamak ya. Saking capeknya ya. Tapi Musafir. iya, seru lah. Pindah tempat apalagi Mas nih musafirnya. Pindah-pindah mulu. Beda-beda daerah. Ya, pengalaman ya Mas ya. Cuman saya sempat minus sih waktu 2012 itu. Karena baru selesai winter. Oh, itu sempat minus 5, minus 6 apa minus 5. Itu jadi masak Indomie dimakan di luar. Kuahnya langsung Beku lagi. Iya menarik nih. Ini buat sobat-sobat yang mau prala atau PKL atau kadet lah ya istilahnya magang di luar negeri, kok bisa nih lolos seleksi sampai melawan 100 orang ya, melolos 10 orang aja. Apa nih tips triknya? Apa yang perlu dipersiapkan, hal yang paling utama nih Mas Brian? Iya. Yang paling penting yang pertama jelas belajar. Pasti itu belajar baik secara ilmu nautika ya, kemudian Akademik lah ya. ya akademik basically, kemudian bahasa Inggris jangan lupa. Ini Karena lebih penting. Iya. Mungkin paling penting bahasa Inggris ya. Iya, kan dasarnya kan kita Dasarnya. ngomong pakai iya, bahasa komunikasi. Inggris. Betul. Bahasa Inggris, kemudian Itu cukup yes no aja atau? aduh berat itu kalau cuma yes no. Kurang ya. Berarti fully in English ya. Iya, betul. Dan teman-teman yang kemarin 10 itu wawancaranya full bahasa Inggris semua. Full bahasa Inggris semua. Berarti nggak hanya Marlin tes aja ya teman-teman. Harus juga wawancara speaking, ya, public speaking atau speaking communicationnya juga lancar. Ya. Ya. Kalau yang terbata-bata, kurang tahu lah, itu urusan kantor. siap. Itu 2 ya, akademik atau hard skillnya Hard skill, di bidang nautikanya atau teknikanya, kemudian bahasa Inggris. Apa lagi nih? Kemudian apa ya? Saya juga belajar dari senior ya pastinya, karena kan mereka lebih dulu. Iya. Mereka lebih dulu, mereka lebih tahu. Berguru lah ya. Ya, berguru, sowan ke senior bagaimana ini menghadapi wawancara. Saya diajari bagaimana Push up dulu. Oh, nanti saya jawab push up dulu tuh. ya itu bumbu-bumbu aja lah. Siap. Bumbu kayak dikasih tahu bagaimana eye contact, psikologi menghadapi wawancara begini-begini. Dan ya saya merasa sangat terbantu pada saat itu. Wah, informasinya sangat dari sini emang istilahnya kalau dari senior itu udah esensial, udah intinya gitu. Iya, Jadi iya, kita tinggal ambil, mainkan gitu. Jadi Siap. ya saya banyak belajar dari senior. Ya, artinya kita berguru pengalaman ya Betul. secara langsung. Jadi nggak cuma dari buku aja. Betul. Kita minta tips triknya. Makanya Mas juga bisa share ya ke teman-teman adik-adik yang calon pelaut nih biar bisa prala sampai keliling dunia ya. Karena kalau pekerja keliling dunia sudah udah biasa lah, tapi kalau prala apalagi ngambil kapal baru nih. Ini luar biasa pengalamannya Mas Brian, menguntungkan sekali gitu. Nah, kalau di prala selesai kemudian turun ujian atau gimana? Ujian untuk pertanggungjawaban mendapatkan ANT 3. Jadi UKP namanya. Oke. Ujian kecakapan pelaut. Itu di Jakarta. Kita ujian di sana, ada 2 mata uji pada saat itu. Karena tapi sebelumnya juga kalau yang di Jakarta itu yang di kantornya langsung itu kita uji praktek. Sebelumnya kita udah uji CAT. Ujian komputer base ya. Komputer base. Jadi ada 2 kali ujian istilahnya kayak tertulis tapi secara komputer, kemudian ujian praktek langsung. Ujian sampai akhirnya kita mendapat pengumuman lulus. Oke. Nah, itu ANT 3 ya. ANT 3. Nah, bagi sobat Baruna ini perlu diketahui bahwa di SMK Baruna itu kita juga meluluskan ijazah kepelautan tingkat ANT 4, ATT 4 atau tingkat 4. Jadi kalau akademi itu tingkat 3, kalau SMK itu kita melalui jalur profesi, UKP juga tingkat 4. Nah, bagi sobat-sobat ini mungkin nggak tahu ya,
apa itu ANT, apa itu ATT ya. Jadi ANT itu adalah ahli nautika, kalau ATT ahli teknika, betul ya. Correct me if I'm wrong ya. Yes. Terus jadi itu adalah tingkatan karir atau jenjang pendidikan ya di kepelautan ya. Seperti kalau di darat itu kan ada D3, S1, kemudian S2, doktor dan profesor sampai paling tinggi ya. Itu jadi kalau di laut itu ada sendiri nih sobat. Makanya sobat kalau nyari sekolah dipastikan pelayarannya bisa mengeluarkan ijazah kepelautan biar sobat nggak usah mikirin dari bawah ya. Karena kalau dari SMA umum atau dari SMK yang umum itu harus dari bawah kecuali dia masuk akademi. Cuman kalau akademi kita harus tahu siapin uangnya ya. Ya, nah itu mungkin kekurangannya ya kalau masuk STIP karena kan kalau biaya itu harus disiapkan ya Mas ya. Ya, walaupun buyback bukan buyback ya udah kayak jual emas. Investasi itu cepat sekali baliknya ya karena dari Prala aja nanti kita belum tanya nih dapat berapa uang sakunya. Ntar kita tanya. Ya itu aja cepat, belum kerja aja udah balik uangnya gitu, apalagi kerja nanti ratusan, gampang lah bisa didapat. Amin ya. Gitu. Nah, jadi pastikan sobat kalau masuk ke SMK itu masuk ke SMK yang sudah meluluskan ijazah kepelautan minimal ANT ATT 4 gitu. Karena kalau enggak itu ya sobat harus dari bawah. Dari 5 bahkan dari Able mungkin ya. Ya sebelum Apple rating ya. Dari bawah pisan gitu, bawah pisan atau gitu ya. Nah, baru nanti bisa ke ANT ATT 1. Nah, kalau di Baruna bisa di tengah-tengah gitu ya. Betul. Dan kalau mau dan biayanya, nah ini kelebihannya dari SMK, kekurangannya mungkin nggak langsung 3 ya, tapi kelebihannya adalah biaya. Kalau di SMK Baruna itu biayanya atau profesi ANT ATT 4 itu biayanya nggak mahal gitu ya, nggak sampai ratusan juta, bahkan puluhan kecil ya, bisa dibilang ya 20 juta itu pun total sampai selesai. Artinya ketika nanti praktek bisa dapat 1-2 juta per bulan dikali 12 udah 24 juta misal, udah lebih itu, udah balik modal langsung. Padahal belum kelulusan ya. Artinya ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang mau masuk SMK Baruna kalau memang secara finansial belum mencukupi untuk masuk ke akademi. Adapun alumni kami juga banyak nih, jadi juniornya Mas Brian kemarin ada Mas Aska, kemudian di PIP juga ada, kemudian di swasta juga ada, banyak juga yang akademi. Dan itu juga insya Allah ada bukan jalur khusus ya, lebih tepatnya semoga lebih diperhatikan ya, karena kan kita saling support ya sesama SMK, sesama institusi pendidikan pelayaran dari SMK sama dari perguruan tinggi gitu. Nah, ini kelebihan dari SMK Baruna bisa meloloskan ANT ATT 4 ya. Jadi nanti Mas Brian pasti harapannya bisa ANT 1 dong. Ya, amin. Atau apa? Di atasnya ANT 1 ada link nggak Mas? Master Marine udah paling top ya. Udah MEMAR ya. Master Marine ANT 1. Itu proyeksi Mas ke depan ya. Amin. Nah, tadi kan belum nanya nih kita. Dapat berapa nih uang saku pas Prala nih? Kalau di Baruna itu PKL itu ya kisaran 750 sampai ada yang pernah sampai 4 juta per bulan PKL. Ya, kita kan belum Prala ada PKL tuh. Jadi di Baruna juga sama. Belum lulus SMK udah dapat uang saku setiap bulan, bahkan SPP itu dibayar perusahaan. Jadi perusahaan bayarin SPP, anak-anak nggak perlu bayar SPP selama 6 bulan. Ya kan, kalau SMK lain atau jurusan lain kan paling PKL di depan rumah ya, di bengkel gitu ya, atau di mana, di Tegal paling jauh atau di luar kota. Kalau ini sampai luar Jawa atau luar daerah ya, ada yang di Labuan Bajo. Ini kebetulan lagi pembagian nih, ada yang Labuan Bajo, nih Palembang, ada yang di Lombok ya, Raja Ampat enggak. Ya, jadi itu kisarannya segitu. Nah, kalau Mas Brian nih, ya kan nggak mungkin dibayar pakai rupiah itu ya, atau pakai yen, atau pakai yen ono duitnya mungkin, atau pakai dolar nih. Gimana nih? Biar berapa Bang? Boleh nggak? Ini privacy, boleh nggak? Pakai dolar Mas. Oh, pakai dolar. Oke. Dolar. Oke. Berapa nih? Aduh. Itu yang kelihatan ya. Nah, itu yang kelihatan. Yang kelihatan. Yang lain. Iya, sekitar itu besar banget ya untuk sekelas anak magang ya, belum kerja ya, apalagi kalau kita lulus SMK
Di Indonesia paling UMR ya Mas ya. Ya, segitu lah. Iya, kerja di pabrik, kerja di bengkel paling UMR. Ini belum lulus aja udah sekelas seperti itu. Jadi ya salah satu Privilege. privilege betul, dan salah satu pilihan hidup yang mungkin kesempatannya besar untuk anak-anak generasi penerus bangsa untuk Ya. jadi pelaut. Oke, seru banget nih ngobrol sama Mas Brian nih. Tadi udah tentang kadet nih. Kita pengen nyoba nih tanya sedikit bagaimana Mas Brian menghadapi tantangan paling besar nih menjadi pelaut. Ya, apakah homesicknya atau ada yang lain nih sebagai seorang pelaut? Oke, kalau jadi seorang pelaut ya pada saat saya praktek kemarin, jelas untuk homesick saya nggak ngerasa pada saat itu. Nggak ngerasa. Nggak ngerasa homesick. Karena Mungkin emang belum kali ya. bukan anak rumahan ini. Iya. Aku nggak pernah dianggap di rumah kayaknya. Aman ya. Atau kabur mulu nih. Mungkin. Iya, oke. Memang sudah mandiri lah ya. Iya, pada saat itu pada saat prala saya nggak merasa homesick gimana, cuman ya ketakutan yang paling besar ya kita tahu di laut ombak, badai, Alam ya, lebih ke Alam. pertama alam ya, ombak, Iya, badai gitu. gejolak alam yang kita nggak tahu kan. Pada saat itu ada satu cerita saya pas selesai dari Kanada itu, saya pas Vancouver aja, Kanada. Iya, oke, dari Vancouver itu balik lagi ke Singapura Hmm. untuk perbekalan biasa. Kita dari Kanada, kita ngelewati Samudra Pasifik Utara atau North Pacific Ocean. Itu terkenal itu ya ombaknya. Iya, itu Luar biasa ya. itu luar biasa. Saya crazy. merasa pertama kali saya merasa oh ini yang dinamakan real. Sampai segoyang-goyang itu. Sampai segoyang-goyang Padahal itu. GT-nya kan gede, harusnya Iya. nggak kerasa ya. Itu sangat kerasa. Minggir semua gitu. Itu Tapi bener. enggak. Enggak. Bener-bener Bener-bener saya sampai kamar rapi sampai dari berantakan. kamar api sampai nggak kelihatan kamar itu. Oh iya? Iya. Berarti bener-bener kegoncang Bener-bener ya. goncang-goncang semuanya, semua Takut kasur nggak udah Mas itu, kemana. Istilahnya Apa yang ada di dalam pikiran itu? waktu Pikiran itu? ya. Apa pasrah atau? ya tetap berdoa, pastinya tetap berdoa, tetap berdoa. Cuman untuk takut ada takut ya, tapi sedikit aja lah ya, kita nggak usah banyak, karena kita percaya kan. Kalau emang sudah takut ya sudah Itu gitu. kan pertama kali berarti. Benar, pertama kali saya dihajar ombak segitu gilanya. Pada saat itu ya mungkin memang kita tahu North Pacific Ocean ya samudra teduh gitu kan. Nah, pada saat itu suasananya itu di langit tuh sejuk gitu, sejuk, enak, adem gitu kan, cuma berawan, tapi laut tuh ngamuk sekali. Angin itu Malam itu Mas. Ya. dari malam sampai pagi. Oh, berarti beberapa jam. Iya. Itu badai, angin, Angin, hujan. ombak. Enggak hujan. Enggak hujan ya. Cuman anginnya kencang. Anginnya kencang, Enggak. ombaknya gitu. Sempet ngevlog gitu. Halo guys gitu. Enggak. Iya, iya, Gitu pada iya. saat itu. Ya itu sih yang salah Itu satu alam ya, alam. ketakutan. Terus yang kedua apa nih? Tadi homesick nggak begitu ya? Enggak begitu. Ya, karena belum punya keluarga kali ya. Ya, mungkin ya punya pada saat istri itu. ya. Ah. Tapi mungkin akan menjadi possibility Bisa aja. chance ya buat sebagai pelaut tantangannya. Ya. Apalagi nih tantangan ketiga? Nyari kerja tantangan nggak nih? Nyari kerja tantangan ya buat ya ada Ada ke pelaut nyari kerja tantangan. Dari darat itu kalau yang ngantri-ngantri di apa Tantangan. job fair itu. tantangan kalau kita milih-milih. Nah ya tantangan kalau Tantangannya milih-milih. kalau kita ya. milih-milih. Oke. Ya, kalau kita Kalau seadanya kerja banyak ya. apanya gitu. Kalau kita milih-milih kan Oke Mas Brian ini lagi nunggu pengumuman 3 perusahaan. Berapa ya, perusahaan? dia 3. Iya, Nah, iya. tinggal naik aja. Perusahaan internasional semua. Alhamdulillah internasional. Iya, jadi ini lagi sudah di tahap akhir, tinggal nunggu pemberangkatan aja. Pemberangkatan Siapa aja. yang paling cepat? Iya. Tuh, guys ya. Jadi kalau di darat itu kita bukan kita yang suruh milih ya. Kita di antara banyak pilihan orang lain. Gitu. Kalau Mas Brian ini nggak gitu kalau di laut ya. Iya. Karena memang perusahaan dan nunggu juga nggak perlu antri-antri ya Mas. Iya. Tinggal Alhamdulillah, Zoom. tinggal- Kemarin Zoom. Cuma ya Wawancara Zoom. Iya. Nggak perlu ngantri yang panas-panasan itu ya. Nggak. kita zoom aja. Itu teman-teman kalau mau jadi pelaut ya. Ini enak banget ya. Oke, terus tadi sampai mana tadi? Sampai homesick. Oh ya, homesick ya. Terus Homesick. nyari tantangan nyari kerja enggak Iya, ya? nyari kerja. Saya anggap enggak lah. Iya, Heeh. ya, begitu. Kalau iya ini enggak bersyukur banget. Enggak bercanda. Oke, kalau terus apa lagi nih tantangannya? Alam, kemudian tantangan pastinya pada saat kerja di kapalnya, karena kan kita mungkin yang namanya orang sudah lama di laut,
nggak pulang berbulan-bulan pasti akan ada saatnya merasa jenuh. Bosan ya. Bahkan mungkin ada yang sampai ngeblank karena sudah terbawa homesick mungkin karena jiwanya udah dipulang sampai mengabaikan keselamatan. Iya. Ada sampai yang sampai seperti sampai itu. kayak Bahaya. udah pasrah atau Iya, udah kayak aku nggak pulang-pulang. males gitu. Terlebih-lebih ya pada saat COVID itu kan pasti saya dengar-dengar cerita juga mau nggak pulang-pulang. Banyak sampai, juga yang iya, di betul. rumah tidak terselamatkan mungkin ya. Betul. Iya, akhirnya nggak bisa pulang. Kepikiran, ya kan? Iya, kepikiran, Sampai kerjanya juga Nggak fokus. bahaya. Pada akhirnya kan nggak bahaya juga karena nggak Jadi fokus. emang kalau bisa ada limitnya ya di laut itu ya. Iya. Ya, kalau bisa setahun gitu Ada. mungkin. Nah itu balik kita refer langsung kepada MLC, regulasi MLC Marine Labor Convention tahun 2006. Itu dia mengatur tentang batasan pelaut itu bekerja di laut pada saat kontrak. Setiap kontrak gitu Iya ya. betul, nggak lebih dari 11 bulan. Oh gitu. Berarti harus putus kontrak dulu, pulang, Ah, bikin kontrak baru. Berarti nggak boleh Mas Brian. Saya mau ngumpulin, saya mau beli istana. saya mau di- 3 tahun, nah nggak boleh tuh. saya mau beli istana di Menteng gitu kan. Terus akhirnya nggak boleh ya. Tetap ada batas. Tetap ada batas. Itu tantangannya ya. Kalau masalah nyari kerja bukan tantangan ya. Kalau nggak milih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gajinya gimana? Alhamdulillah. Kalau yang Mas tahu nih, temen yang Mas kenal nih, yang beneran kenal nih, atau yang Mas pernah denger langsung dari orangnya atau dari cerita orang, pernah denger sampai berapa paling maksimal mentok gaji pelaut? Kalau untuk gaji pelaut kan kita per tingkat ya. Mm-mm. Kalau tingkatnya kapten 200-an juta per bulan dia. Ratusan juta per bulan. Tapi pasti internasional ya. Ya, betul. Dolar lah ya Ya. minimal ya, nggak mungkin rupiah. Kalau rupiah mungkin puluhan ya, atau ada juga yang Ada yang hampir mendekati hampir mungkin ya. ratusan per bulan. Ratusan maksudnya. per bulan. Iya, iya. Kalau 11 bulan ya beneran beli istana ini Menteng. Satu McLaren. Iya. Ya itu paling banter ada ya temen. Ada yang pernah kenal. Iya, kalau Itu ANT 3 ada nggak? kalau ANT 3 paling banyak tuh Yang Mas kenal aja. 60 jutaan. Oh ada ya. Ada. Itu kapal tanker kah atau harus kapal LNG. LNG. Oh, LNG. LNG mah nggak boleh lama-lama kan? Iya, Iya, itu batasnya. ada efeknya Udah juga kerjanya ya. sebentar, gajinya segitu pula. Iya. Itulah. Tapi ada efeknya juga kan? Ya, itulah. Iya, makanya harus cepet nikah nih. Eh. Oke, tadi hal yang istilahnya mendebarkan atau menantang, artinya kan ya bisa dianggap kekurangan lah ya. Ya. Nah, kita bicara kelebihan nih. Jangan banyak-banyak tapi ntar kebanyakan kelebihannya. Apa aja Ya. nih menurut Mas nih kelebihannya jadi orang pelaut nih? Laut pastinya kita keluar negeri tanpa bayar. Oke, Malah kita keliling, dibayar. jalan-jalan traveling. Ya. Ya artinya Betul. harusnya nggak bosen ya, Nggak. apalagi kalau tripnya bisa keliling Long, ya. long time terus bisa turun-turun ya. Mm. Ya itu jadi achievement ya, ya privilege achievement berarti traveling, Ya. kerja sambil traveling. Kerja sambil Seru banget. traveling. Terus apa lagi nih Mas? Udah gitu dibayar, kemudian kita ketemu dengan banyak orang. Oh tadi jalan sambil traveling dibayar tinggi lagi ya? Iya, betul. Ya, 2 gaji nggak main-main. Gaji nggak main-main. Oke, 3 ketemu Kemudian, banyak orang. Ya, kita tahu culture-nya beda I see, daerah, I see, iya. orang, Iya. kebudayaannya masing-masing. Iya. Itu tetap jadi sesuatu cerita untuk nantinya pasti. Betul, pastinya Mas pengen jadi role model buat anaknya Mas Betul. ya. Ya dan ini sih memang saya juga merasa kalau kita udah sering ketemu orang yang beda atau beda culture, kita ngerasa haus akan perbedaan ya. Artinya semakin mensyukuri bahwa Iya. orang tuh ternyata diciptakan Ada berbeda-beda beda-beda. tuh ada maksudnya. Iya. Biar saling tumbuh toleransi, saling bisa memahami. Betul. Ya, perfect lah itu. Berarti kenal banyak orang artinya culture ya, Culture. artinya perbedaan. Tahu. Iya. Gimana Mas, apa mau jadi pelaut selamanya atau enggak nih? Ini yang masih saya harus kaji ulang. Tapi kan Mas berapa usianya? Saya sekarang 24. 24. Ya, 24. 5 benua ya. Oh, Ya, 24 tahun untuk Mas ada bayangan nggak untuk masa berhentinya kapan? Untuk masa berhentinya, saya every sailor mungkin Iya. setiap pelaut pasti ada impian. Ya bagi kami ini yang nautik pasti keinginannya bisa mencapai gelar kapten gitu. Oke. Sebagai seorang kapten di super kapal. Oke, berarti Pasti. achievementnya pengennya kapten dulu nih. Iya. Nah, baru nanti kapten tergantung nih ya. Tergantung ya Oh. lanjut atau end of the Dan nggak ada voyage. limitnya sebenarnya usia. Sebenarnya nggak ada Karena saya pernah dengar masih saudara itu usia sudah 60-an
masih jadi KKM Iya. gitu, masih berangkat Selama gitu. masih fit, proper, Ya, MCU berangkat. aman, Iya. berangkat Tetap ya. berangkat. Kuncinya di itu ya, di MCU Iya, sama mungkin kesehatan. di kesehatan dan di kesiapan mental ya ya. betul. Luar biasa. Artinya Mas Brian ini mimpinya masih panjang, tabungannya masih banyak. Amin. Wah, Oke. Nah, keuntungannya tadi udah apa ada lagi nggak nih keuntungan lagi nih? jangan banyak-banyak. Oh iya, Tadi. nggak boleh banyak-banyak Nggak tadi boleh ya. banyak-banyak. Iya, Nanti tapi banyak yang daftar. iya, tapi melihat dinamika pekerjaan di Indonesia saat ini, melihat berita, melihat realita ini kan barbar ini kan bahas realita nih. Realitanya memang di darat kalau kita lihat lah sarjana bahkan S2 pun untuk cari kerja susah. Mas, artinya untuk sobat-sobat ini yang mau jadi pelaut, saya kira jadi terobosan ya, bisa jadi terobosan pekerjaan dan bahkan tadi dengan privilege bisa keliling dunia ya, dan ya asal bahasa Inggris ya, dan bahasa Inggris sekarang juga gampang ya belajar asal Banyak kita platform mau. sekarang. Iya, dan dengar-dengar Mas juga otodidak ya. Iya, Alhamdulillah. gimana nih belajar bahasa Inggrisnya otodidaknya gimana? Ya saya sering dengerin film, nonton film kan. Sering nonton film luar kan, bukan Ya, nonton film nonton Jawa film. kan. Nonton film luar luar. negeri, dengerin musiknya juga, lagu-lagu Musik. mereka. Hmm. Kemudian ada beberapa saya juga biasain itu Musik luar negeri. Baca Itu dari SD atau dari SMP? saya dari kalau filmnya dari SD. Dari bayi. Ah. SD. Kalau musiknya dari SMP. SMP musik SMP ya. Iya. Oke, terus Saya biasain juga buat ini baca berita tapi yang dari platform luar. suka baca buku nggak? Kalau buku suka sih cuma nggak terlalu asik. Nih, mukanya bukan kutu buku, kutu rambut. Iya, berarti itu tipsnya ya, bahasa Inggris ya. Memang otodidak nih, menurut Mas lebih penting otodidak atau lebih penting bimbel? Balik lagi ke depend on yourself gitu kan, bagaimana dirinya itu manage dia buat, karena belajar bahasa Inggris itu kan habit sebenarnya kan. Iya. Basic itu kan kalau kita biasa ya pasti bisa gitu loh. Dan balik lagi kalau kebiasaan itu kan berarti kan sesuatu yang kita suka. Yes. Ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita suka ya pasti aman-aman aja, lancar-lancar aja sebenarnya. Artinya pertama kemauan dulu ya. Iya betul. Yeah, if you want to learn, depend yourself. myself, dan kita you can get bisa capai gimana caranya. Yang penting mau dulu, ada kemauan, ya, niat. dan kalau bisa malah ada kesukaan. Ya. Kadang memang ada yang nggak suka bahasa Inggris gitu ya, tapi ya harus dipaksa sih, karena kan bahasa itu komunikasi. Ya, seolah-olah saya nggak bisa suka ngomong bahasa Indonesia. Lah kita hidup di Indonesia, Ya. kita dipaksa harus ngomong kan. Betul. Iya, artinya ya ada kemauan tapi juga tetap kesukaan itu kalau bisa juga tetap ada ya Ya. untuk kesukaan. Kemudian otodidak penting sih menurut saya juga setuju sih, Pak. Otodidak itu hal yang paling utama malah, karena belajar dengan kemauan tadi. Nah, bimbel itu mungkin supporting system Supporting aja. system yang paling. Kalau memang butuh lo pengen lebih cepat atau pengen lebih betul. terarah gitu Ya, ya. Apalagi aplikasi sekarang kan banyak tuh, ada Duolingo. Duolingo. Kemudian aplikasi-aplikasi bahasa Inggris lainnya juga banyak ya, sekarang. bisa dipakai ya. Pakai Ya. juga nggak Duolingo nih? Duolingo sebentar aja waktu itu. Oh iya, Sekarang karena udah ahli. Iya. Enggak. Nggak Masih perlu. belajar. Iya, Bapak ketua OSIS, mantan ketua OSIS ini udah ahli dalam retorika gitu ya. Oke, menarik. Jadi tadi udah kelebihan nih. Kelebihannya banyak tapi nggak mau disebutin semua. Oke, terus tadi udah punya impian menjadi kapten ya. Jadi kapten dan usia belum ada bayangan ya. Belum. Oke. Nah, terakhir nih Mas Brian mungkin mau menyampaikan petuah buat calon pelaut-pelaut di Indonesia. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk biar bisa jadi Mas Brian atau lebih nih. Iya. Betul. Oke, bagi kalian semua yang akan memulai, istilahnya ada keniatan atau interesting ke dunia maritim, ingin jadi seorang pelaut atau ingin istilahnya something lah, bisa keliling dunia. Yang pasti yang pertama tumbuhkan niat dulu, terus kuatkan jiwa, pantang menyerah, mentalnya kalian harus mau untuk belajar baik itu bahasa Inggris ataupun belajar yang lain itu banyak ya, karena sekarang tantangan kita itu bukan cuma masalah dunia nautik aja, mengenai komputerisasi juga kita sekarang sudah jadi sebuah tantangan. Kalian juga harus bisa, karena di kapal nanti sekarang sudah semuanya digitalisasi. Betul. Kalian sudah istilahnya
era berlayar saat ini sudah mendekati era yang lah enak, ya, iya. betul. Nggak perlu takut dan enak. Iya, gitu. makanya Aman. aman. Kalian gue harus tetap memiliki basic, guys. Sekali lagi saya bilang basic sebagai seorang pelaut yang kuat. Jadi belajar sih pinter. Intinya, intinya belajar sih pintar, betul. Terus jangan lupa fisik tetap harus kalian olah, ya kan? Bagi kalian yang mungkin akan memulainya dari SMK atau masuk dari akademi langsung, kalian bersiapkan dari sekarang pastinya, karena menuju ke jalan yang mudah tidak selalu mudah juga untuk sampai di sana. Gitu. Istilahnya pada saat emang kalian pengen, sudah memiliki niat, mau, tetap semangat, pantang menyerah, jangan lupa berdoa. Syukuri apa yang ada, maksimalkan apa yang kalian punya. Apa kalian sekarang ini memang SMK, dimulai dari SMK, pelayaran, ya kalian maksimalkan belajar di SMK pelayaran. Karena pada saat nanti juga akan seperti mengulang saja pada saat di akademi akan, tetapi ya tetap ada perbedaan dan naik tingkat pastinya. Kemudian kalian-kalian yang emang ada keniatan untuk join di kapal asing, saya bilang belajar bahasa Inggris, tetap belajar bahasa Inggris atau kalau bisa tambah ke bahasa yang lain, ya, karena nilai tambah pastinya pada untuk kalian-kalian yang bisa memiliki bahasa Inggris yang bahasa yang lain selain bahasa Inggris. Intinya muda itu berkelana, tua bercerita. Iya, tepuk tangan. Iya, ini lagi ngumpulin cerita ya, dan sedang berkelana. Luar biasa nih nasihatnya, petuahnya Mas Brian ya buat calon-calon pelaut-pelaut muda yang mau ngikutin jejaknya Mas Brian atau lebih gitu. Dan pada intinya sobat-sobat pelaut, kalau kita tadi overall ngobrol sama Mas Brian, ngobrol santai, ngobrol bahas realita bahwa memang di dunia kepelautan itu banyak salah kali peluang ya untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Mungkin bisa dibilang singkat ya, dan tidak perlu terlalu rumit dengan banyak persaingan-persaingan seperti di darat. Dan terakhir, takut nggak nih? Menyesal nggak nih? Kan tadi salah belok kan, dibelokin sama destiny ya, sama takdir. Menyesal nggak nih, atau masih pengennya di IPDN, atau mungkin masih pengennya gimana? Menyesal nggak nih? Untuk penyesalan saya katakan saya tidak menyesal. Oke. Setelah apa yang saya lalui, mungkin dari awal saya merasa tidak ingin atau memiliki kontra dengan apa yang saya inginkan, tapi ternyata setelah saya jalani, ternyata ini yang saya cari. Oke. Oke, berarti ini aja Mas Brian itu dari awalnya memang tidak sengaja atau awalnya bukan keinginan ya, tapi bisa sejauh ini. Gimana kalau teman-teman sesuai keinginan, sesuai passion, sesuai kemauan, pasti bisa melejit lebih jauh daripada Mas Brian. Amin gitu ya. Jadi nggak ada menyesal, karena jelas-jelas mungkin nggak ada yang menyesal sih di laut ya. Hampir mayoritas tidak ada yang menyesal di laut. Oke, jadi overall teman-teman, setelah kita ngobrol sama Mas Brian sudah menceritakan realitanya di laut, kebahagiaannya ya, sedih, takut dan marahnya di laut, dan overall Mas Brian happy ya, dan mensyukuri apa jalan yang telah dipilihkan oleh Allah. Ya, jadi teman-teman jangan lupa, kalau kita punya mimpi itu 3 jawaban dari Allah. Jawaban pertama itu mimpi kita dikabulkan sekarang sesuai keinginan kita. Kalau enggak, kasih jawaban kedua. Jawaban kedua itu mimpi kita dikabulkan tapi nanti. Karena waktu terbaiknya belum. Waktu terbaik yang tahu itu hanya Allah gitu ya. Karena sepersekian detik hidup kita itu nggak ada yang tahu ya ke depan. Habis ini beberapa kali saya nggak ada. We never know that. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir, yang ilmu ikhlas dan pasrahnya harus tinggi nih. Jawabannya atau mimpi kita diganti sama yang lain dengan waktu yang terbaik dan mimpi yang lebih baik lagi gitu. Dan buktinya Mas Brian ada di jawaban yang nomor 3. Ya, dan sekarang sangat-sangat tidak menyesal dan bahkan sangat bersyukur betul apa yang telah dilewati. Dan alhamdulillah
lancar sampai mendapat ya, istilahnya saya bilang terbaik ya. Ya. Salah satu saya klaim nanti marah nih STM. Lulusan terbaik. Amin. Amin. Iya, dan bisa umur 24 ntar lagi ANT 2. Wah, Ya. kacau ya, tepat sekali. Ayo pelaut-pelaut guru-guru ayo jangan kalah ini. Ya, mudah-mudahan Brian bisa support terus ke SMK Baruna. Kemarin habis sharing dengan adik-adik, dapat Ya. motivasi, dapat kontak, barangkali bisa ngarahin juga ke Ya. adik-adik. Oke, Mas Brian, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi nggak buat sobat-sobat Baruna nih? Untuk sobat-sobat Baruna, sama seperti yang saya bilang, apa yang kalian inginkan, kalian kejar, kalian harus bisa capai. Apa yang kalian punya, kalian syukuri, maksimalkan apa yang ada, syukuri apa yang kalian punya, pantang menyerah, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita tutup, kita pakai pantun dulu nih. Mainkan. Oke, nanti nggak bisa di-tag ulang nih soalnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini nggak ada ininya nih, nggak ada tag ulang nih. Kalau bisa one tag nih, nggak apa-apa. Nanti kita ini aja, kita santai aja. Oke, pagi hari minum kopi Cakep. sambil makan roti tawar. Cakep. Sampai jumpa di episode nanti. Jangan lupa tetap dengar podcast Barbar. Oke, kita pamit undur diri. Saya Ahmad Fawaz Al-Suluhi sebagai apa ya? Podcaster podcaster baru ya dari SMK Baruna Dukuh Tegal dan Brian Moktejal Fata. oke, bintang tamu kita pada hari ini Mas Brian, saya Iya. terima kasih Siap. sekali sudah mau hadir dan memotivasi teman-teman sobat Siap. SMK Baruna. Mudah-mudahan Mas Brian bisa sukses menggapai mimpi Siap. Kapten MR ya, di Amin. usia yang muda dan Amin. bisa beli istana di Menteng. Oke, kita sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you.